Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Anas Home dari mata pelajaran PKK atau PKWU. Konfigurasi dasar pada perangkat mikrotik. Terlihat pada topologi yang nanti akan bisa dijelaskan oleh Ryan. Baik, terima kasih. Saya Ryan Fadli yang akan menjelaskan desain topologi dari basic configuration atau konfigurasi dasar yang perlu dilakukan pada suatu perangkat router mikrotik. Jadi topologi yang digunakan yaitu ada sebuah internet yang berasal dari internet service provider, penyedia layanan internet ya, yang disambungkan pada Ether 1 sebuah router mikrotik. Kemudian disambungkan lagi pada Ether 2-nya ke suatu klien. Di sini remote berfungsi hanya untuk melakukan remote melalui Winbox pada perangkat fisik. Jadi konfigurasi yang akan dilakukan melalui CHR, melalui Pinet Lab atau secara virtual. Jadi pada Ether 1 konfigurasi yang akan dilakukan yaitu DHCP client, yang dimana router akan meminta alokasi konfigurasi jaringan atau IP address secara dinamis dari internet menuju Ether satunya, yang dimana akan mendapatkan sebuah IP public dari Internet Service Provider, IP DNS, dan IP root atau gateway-nya. Kemudian akan dilakukan konfigurasi DHCP server, yang dimana akan ditambahkan sebuah IP address 192.168.1.0 dengan prefix /24 yang akan diberikan kepada PC client dengan menggunakan DHCP server, sehingga PC client mendapatkan alokasi konfigurasi jaringan secara dinamis. Sebelumnya, pada router perlu dilakukan reset no default configuration agar perangkat bersih dari konfigurasi, lalu set identity, manajemen user, lalu DHCP client ke internet, DHCP server ke PC client, dan firewall NAT untuk mendapatkan internet. Langsung saja kita lakukan konfigurasi. Konfigurasi pertama yaitu reset no default configuration dan set identity yang akan dijelaskan oleh Anas. Pertama-tama kita buka aplikasi Winbox, kemudian pilih perangkat yang disambungkan dengan laptop atau PC, lalu pencet connect. Setelah masuk, kita buka sistem, ke reset configuration, lalu centang no default configuration. Mengapa kita harus centang no default configuration? Karena agar perangkat router bersih dari berbagai konfigurasi. Lalu klik reset configuration. Klik yes. Biasanya kita akan keluar dari Winbox, lalu Winbox akan otomatis terbuka kembali. Pencet perangkatnya dan kembali connect ke perangkat. Lalu klik sistem dan klik identity. Set identity-nya ke R gateway. Klik apply. Klik OK. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ryan Fadli. Baik, terima kasih. Selanjutnya, basic configuration selanjutnya yang akan dilakukan pada perangkat router mikrotik ini yaitu manajemen user dan DHCP client. Pertama-tama, lakukan manajemen user.
yang berarti kita akan melakukan manajemen pengguna atau user yang dapat melakukan remote kepada perangkat router mikrotik. Hal ini dapat dilakukan dengan membuka menu sistem, lalu user. Tambahkan user baru karena user default yang telah ada pada perangkat router sudah terlalu umum dan tidak aman. Oleh karena itu, kita perlu menambahkan user baru. Klik tanda plus untuk menambahkan. Sebagai contoh, namanya admin gateway. Lalu, grup yang digunakan yaitu full, karena kita akan menggunakan user yang mempunyai akses secara penuh untuk melakukan konfigurasi ke perangkat router. Sedangkan grup read hanya dapat membaca konfigurasi yang terdapat pada router, dan write dapat mengkonfigurasi pada perangkat router namun secara terbatas. Oleh karena itu, kita pilih grup full. Berikan password yang aman dengan contoh kombinasi dari huruf kapital, huruf kecil, angka, dan simbol. Jika sudah, klik apply lalu OK. Maka user default yang telah ada pada perangkat router perlu kita nonaktifkan atau disable maupun kita hapus atau remove. Karena default user sudah lagi tidak aman untuk digunakan. Selanjutnya, lakukan konfigurasi DHCP client. Setelah melakukan konfigurasi manajemen user, maka konfigurasi selanjutnya yang kita perlu lakukan yaitu melakukan konfigurasi DHCP client. Hal ini dapat dilakukan dengan membuka menu IP, lalu DHCP client. Nah, DHCP client ini berfungsi sebuah protokol yang berfungsi untuk meminta alokasi konfigurasi jaringan secara dinamis atau otomatis kepada Internet Service Provider, mulai dari IP address, IP DNS, dan IP route atau IP gateway. Ya, jadi DHCP ini kepanjangan merupakan singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol. Oke. Dapat dilihat pada menu DHCP client telah terkonfigurasi atau telah ditambahkannya sebuah DHCP client yang mengarah ke interface Ether 1. Hal ini terjadi karena kita melakukan konfigurasi pada CHR atau secara virtual, yang dimana secara default terkonfigurasi DHCP client. Maka dari itu kita perlu menghapusnya terlebih dahulu. Lalu kita tambahkan kembali untuk melakukan konfigurasi. Interface yang kita pilih yaitu Ether 1, karena Ether 1 merupakan interface yang terhubung dengan internet, yang mengarah ke internet. Dan interface itulah yang mengarah ke internetlah kita meminta alokasi konfigurasi jaringan secara dinamis. Use peer DNS berarti kita meminta konfigurasi DNS, yaitu Domain Name System, sebuah protokol yang digunakan untuk untuk mentranslasikan suatu IP address dari suatu situs menjadi sebuah nama domain yang dapat kita mengerti atau kita ingat dengan mudah. Karena pada dasarnya untuk mengakses sebuah situs, kita mengakses melalui IP address. Maka dari itu, kita memerlukan konfigurasi DNS tersebut. Maka centang. Lalu, use peer NTP, Network Time Protocol. Berarti sebuah protokol yang menyesuaikan waktu pada perangkat router dengan real time, dunia nyata, melalui internet. Lalu add default route, berarti menambahkan IP gateway secara otomatis, IP gateway defaultnya. Oke. Jika sudah, klik apply,
lalu oke. Oke. Status bound berarti telah terhubung antara DHCP client dengan Internet Service Provider. Dan IP address yang kita dapatkan 10.0.137.212/24. Nah, kita dapat melakukan verifikasi terhadap konfigurasi DHCP client. Pertama, buka menu IP addresses, yang dimana kita mendapatkan IP address secara dinamis dari Internet Service Provider untuk interface Ether 1 yang terhubung dengan internet. Nah, kita dapat mengetahui hal ini didapatkan secara dinamis melalui dari statusnya yang flag dari IP address tersebut. D yang berarti dynamic atau dinamis, yang artinya otomatis. Kemudian kita dapat melakukan verifikasi melalui IP DNS. Nah, bisa dilihat kita mendapatkan IP DNS secara dynamic, yaitu 10.0.137.1 yang kita dapatkan dari Internet Service Provider. Jika sudah, klik OK. Lalu verifikasi dari DHCP client yang selanjutnya yaitu melihat IP gateway yang kita dapatkan dari Internet Service Provider. Hal ini dapat dilakukan dengan membuka menu IP lalu routes. Di sini terdapat dua. Yang pertama DHC lalu DAD. Nah, perbedaannya yaitu pada IP route yang berstatuskan DHC pada flagnya, yang berarti IP gateway yang didapatkan itu terhubung secara fisik, berarti dari Ether 1 terhubung dengan internet, dari Internet Service Provider secara fisiknya. Nah, untuk yang dapat dilihat statusnya yaitu Dynamic Active Connect. Nah, hal ini dapat dikatakan dari connect yang berarti terhubung secara fisiknya. Lalu yang kedua yang memiliki status DAD, Dynamic Active DHCP, yang berarti IP gateway-nya didapatkan melalui DHCP client. Nah, IP gateway yang kita dapatkan yaitu 10.0.137.1. Oke. Konfigurasi manajemen user dan DHCP client telah selesai. Selanjutnya, konfigurasi DHCP server dan firewall NAT yang akan dijelaskan oleh rekan saya Ahmad Rifki Sodik. Selanjutnya, kita lakukan konfigurasi DHCP server. Namun sebelum itu, kita perlu melakukan setting IP address untuk klien yang ada di Ether 2. Bisa dilihat pada topologi, terlihat pada interface Ether 2 di router gateway terhubung klien yang mempunyai IP address 192.168.1.0/24. Maka dari itu kita perlu melakukan setting terhadap PC klien. Selanjutnya, untuk melakukan setting IP address, kita dapat melakukannya dengan cara klik IP, kemudian addresses, kemudian klik simbol tambah atau add. Kemudian, pada bagian addresses, masukkan IP address sesuai dengan topologi yaitu 192.168.1.1/24. Kemudian interface-nya Ether 2. Jika sudah, klik apply, oke. Nah, IP address akan berhasil
terdaftar. Bisa dilihat pada bagian address list. Kemudian selanjutnya kita lakukan konfigurasi DHCP server dengan cara klik IP DHCP server. Nah, DHCP server adalah protokol jaringan yang bertugas untuk memberikan konfigurasi jaringan secara otomatis kepada klien, seperti IP address, netmask, IP gateway, IP DNS, dan entity server secara dinamis atau otomatis. Nah, untuk melakukan konfigurasinya, kita bisa menggunakan yang namanya proses wizard untuk mempermudah kita dalam membangun DHCP server. Klik DHCP setup untuk menggunakan proses wizard. Kemudian, pada proses pertama wizard, menuntun kita untuk menentukan di interface mana DHCP server akan dibagikan atau dipinjamkan. Karena interface yang terhubung di klien adalah Ether 2, maka kita pilih Ether 2. Kemudian next. Kemudian karena sebelumnya pada Ether 2 sudah disetting IP address 192.168.1.1/24, maka pada bagian DHCP address page akan terisi otomatis secara default. Akan mengambil segmen IP yang sama dari IP address yang telah kita konfigurasikan sebelumnya. Kita lanjut aja next. Kemudian kita perlu menentukan IP address yang akan digunakan sebagai default gateway oleh DHCP client nantinya. Nah, secara default ini juga secara wizard akan menggunakan IP address yang ada pada interface Ether 2 sebagai gateway, yaitu 192.168.1.1. Jadi kita next aja. Nah, lalu tentukan IP address yang akan kita pinjamkan atau kita bagikan ke klien nantinya. Secara default, wizard akan mengisikan atau memasukkan range dari 192.168.1.2 sampai dengan 192.168.1.254. Nah, kita juga dapat merubah range tersebut. Namun, karena pada percobaan kali ini kita hanya mencobanya saja, jadi kita langsung next aja. Lanjut. Setelah itu, kita juga perlu menentukan IP DNS sesuai jaringan kita. Nah, pada jaringan yang saat ini kita gunakan mempunyai DNS server yaitu 10.0.137.1. Dia akan secara otomatis secara default akan terisi. Ini didapatkan dari DHCP client yang diminta oleh ISP internet provider. Kemudian kita next. Langkah terakhir, kita diminta untuk menentukan list time, yaitu berapa lama waktu sebuah IP address akan dipinjamkan atau dibagikan ke klien. Secara default, Microtik akan ngasih waktu selama 30 menit. Nah, karena ini kelamaan, jadi kita ubah ke 10 menit aja. Nah, jika masa sewanya habis, maka IP address tersebut akan dikembalikan ke DHCP server dan akan disewakan kembali atau dilelang di dalam jaringan. Kita juga dapat merubah list time secara bebas, misalnya 1 jam atau yang lain, bebas. Kalau sudah, kita next. Jika muncul tampilan seperti ini, gambar di bawah ini menandakan bahwa DHCP server telah berhasil disetting. Klik OK. Kemudian pastikan DHCP sudah terdaftar di bagian DHCP.
Oke. Selanjutnya, lakukan konfigurasi firewall NAT dengan cara klik IP firewall, kemudian klik Add NAT. Kenapa konfigurasi firewall NAT ini dilakukan? Ini dikarenakan adanya firewall yang melindungi jaringan atau membatasi traffic network. Jadi, sebelum itu, kita perlu melakukan setting NAT atau singkatannya Network Address Translation pada perangkat mikrotik. NAT berfungsi untuk mentranslasikan IP network private menjadi IP public yang ada di Ether 1. Atau kalau kurang paham, anggap saja firewall itu pintu keluar supaya connect ke IP public dan NAT itu kunci untuk membuka pintunya. Nah, langsung saja gimana caranya kita melakukan setting NAT. Kita klik Add untuk menambahkan rule firewall NAT. Kemudian pada chain kita pilih srcNAT. srcNAT atau source NAT memiliki fungsi mengubah source address dari sebuah paket data. Sebagai contoh, fungsi dari chain ini banyak digunakan ketika kita melakukan akses website dari jaringan LAN. Secara aturan, untuk IP address lokal tidak diperbolehkan untuk masuk ke jaringan WAN. Maka diperlukan konfigurasi srcNAT ini, sehingga IP address lokal akan disembunyikan dan diganti dengan IP address public yang terpasang pada router. Dan kita setting selanjutnya out interface. Kita masukkan interface Ether 1, yaitu jalan keluarnya internet, yaitu Ether 1 yang mengarah ke internet. Kemudian kita klik Add Action. Pada bagian Action, pilih Masquerade. Masquerade sendiri memiliki fungsi untuk membuat IP address pengirim pada setiap paket data yang keluar dari perangkat mikrotik akan menjadi IP public. Jadi disamarkan. Yang tadinya IP tersebut dari IP lokal disamarkan oleh action Masquerade ini menjadi IP public. Jika sudah, kita klik Apply. Kemudian oke. Pastikan NAT sudah terdaftar di firewall NAT. Oke. Setelah melakukan konfigurasi terhadap perangkat mikrotik, maka seharusnya PC client sudah dapat terhubung ke dalam jaringan internet. Langkah berikutnya yaitu melakukan uji coba terhadap hasil konfigurasi yang telah dilakukan, yaitu dengan cara menggunakan CMD. Kita cari di bagian start, kemudian run, CMD. Oke. Kita perbesar dulu. Setelah membuka CMD, ketikkan perintah ping google.com. Ping google.com ini sebagai uji coba apakah klien sudah terhubung ke dalam jaringan internet. Kemudian klik enter. Nah, pastikan PC klien mendapatkan balasan reply seperti ini. Setelah melakukan uji coba menggunakan CMD dengan melakukan perintah ping ke google.com, maka selanjutnya kita perlu melakukan verifikasi apakah PC klien mendapatkan IP address yang sebelumnya kita konfigurasikan dan sudah kita lakukan di ATP server.
kita klik pada bagian start, kemudian kita cari control panel. Kemudian, oke, itu benar. Kemudian kita klik pada bagian network connection. Lalu klik pada local area connection. Kemudian kita klik pada bagian support. Kita klik details. Terlihat bahwa PC client mendapatkan DHCP server dari router gateway yang telah kita konfigurasikan sebelumnya, yaitu dengan IP address yang didapat 192.168.1.254 dan juga mendapatkan gateway 192.168.1.1 dan DNS server yang didapat 10.0.137.1. Baik, kesimpulannya dari konfigurasi dasar yang telah dilakukan, maka PC client berhasil mendapatkan alokasi IP address secara dinamis dari router gateway yang sebelumnya telah dikonfigurasi DHCP client, DHCP server, firewall NAT yang berfungsi agar dapat terkoneksi dengan internet. Serta PC client juga berhasil terkoneksi dengan internet melalui melakukan pengujian konektivitas atau dengan perintah ping pada aplikasi command prompt menuju ke domain google.com. Terima kasih telah menonton video ini. Kurang lebihnya kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wabarakatuh.